Begitu saya lihat keluar, Mang. Memang pasar. Pasar, Mang. Belanja saya beli rokok Samsung, Mang. Rokok Samsungnya ada. Harganya 20.000, Mang. Dia ngomong? Ngomong 20.000. Demi Allah uang kita kembaliannya, Mang. 20.000 yang Masya Allah udah disebut nggak masuk akal. Ya memang faktanya seperti itu. Nah, sampai menjelang subuh itu ada tengkorak yang datang, Mang. Krok tengkorak, Mang. Dari arah depan itu datang tengkorak, nyamperin ke saya. Di situ saya merasa tegar, Mang. Saya paham baru, oh ternyata Pak Kiai ngasih jikiran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya hati saya itu tegar. Pas dihitung nih 280, Mang. Juta. 280 juta. Barangkali Mang Ei mau masuk silahkan, Mang. Bisa, Berarti Mang. sudah coba 2 kali. 2 kali, Mang. Yang kedua kali dapat apa aja? Setelah terlepas dari ritual kawin jin, Kang Dedi mendapat petunjuk dari seorang guru spiritualnya untuk masuk dan berbelanja di pasar goib dengan maksud mendapatkan uang secara instan. Dengan penuh rasa penasaran, praktik jual beli di alam gaib ini dilakukan oleh Kang Dedi. Apa kabar Kang Dedi? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Sehat ya Kang Dedi? Ya, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat, hari ini Kang Dedi akan berkisah kembali melanjutkan petualangannya ya. Video sebelumnya yang ini dan yang ini. Nanti setelah ini ditonton, jangan lupa karena kisahnya nyambung ya. Kang Dedi, apa kabar dan apa kegiatan sehari-hari sekarang? Alhamdulillah baik, Mang. Kegiatan sehari-hari ya biasa masih berjualan. Masih tetap jualannya? Masih berjualan ya. Rame sekarang jualannya? Alhamdulillah, Mang. Oke, anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah Kang Dedi, yang ini kisahnya masuk ke pasar gaib atau sengaja masuk ini? Sengaja masuk, Atau Mang. nggak sengaja begitu? Sengaja masuk, Mang. Mau mencari apa? Uang, Mang. Uang. Disarankan oleh siapa itu? Disarankan oleh guru saya, Mang. Wah, menyarankan masuk ke pasar gaib Pasar supaya gaib. dapat uang gitu. Ah, Berarti dengan mantra khusus ya Kang Dedi? dengan mantra khusus, Mang. Oke, luar biasa nih kisahnya. Sobat jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Kang Dedi akan menceritakan keseluruhannya ya. Ya, Mang. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Dedi. Begini, Mang. Selepas saya memutuskan hubungan dengan seorang anak ratu ular siluman Nyemas Mayang Sari ya. Setelah itu saya selalu diteror, Mang. Saya sering terjadi kecelakaan demi kecelakaan, Mang, ketika saya mengendarai motor atau mobil, Mang. Karena cemburu itu ya. Karena cemburu itu. Singkat cerita, saya memutuskan untuk pergi ke Banten untuk konsultasi dengan seorang kiai yang dulu pernah menyadarkan saya. Berangkatlah saya ke Banten, Mang. Sampai di Banten, di sana saya ceritakan hal ihwal pengalaman saya setelah saya sembuh dari ketergantungan. Ternyata saya melakukan suatu ritual kawin batin dengan seorang anak ratu siluman ular. Kagetlah guru saya, setengah marah. Kata guru saya, kamu sekarang harus bertobat dan harus dibersihkan agar kamu tetap selamat di dunia dan di akhirat. Saya pun sadar bahwa selama ini apa yang telah saya lakukan itu sebenarnya salah, Mang ya, sesat. Di situ saya melakukan suatu ritual-ritual khusus, Mang, seperti saya melakukan sholat tobat setiap malam.
Saya tadarus, saya ngaji, saya bersolawat. Pokoknya segala kegiatan yang positif dalam keagamaan saya lakukan Mang ya. Dan melakukan puasa sunnah juga. Sekitar ada 3 bulan Mang, saya di pondok pesantren Kiai ya di sana. Setelah itu Pak Kiai manggil saya, Mas Dedi, kalau misalkan Mas Dedi masih bersikeras ingin mendapatkan aliyah dunia, ingin mendapatkan uang, sebenarnya ada jalan khusus di dalam syariat Islam untuk mendapatkannya. Tidak mesti kita harus muja gitu Mang, ngipri, munjung kata orang Sunda bilang. Caranya seperti apa Pak Kiai? Kalau kamu misalkan mau, kamu nanti akan saya kasih alamat di Kerawang. Beliau itu orang tua yang sudah mumpuni dalam bidangnya katanya. Bisa mengajarkan kamu, bisa membimbing kamu untuk mendapatkannya. Tapi sebelum kamu datang ke sana, berangkat ke Kerawang, kamu harus ditempa dulu di sini. Maksudnya gimana Pak Kiai? Kamu harus berangkat dulu ke sana, ke Tanjung Kait, ke suatu pantai Mang, namanya Radar. Pantai di sana itu terkenal angker Mang, terkenal angker. Maksudnya untuk apa Pak Kiai? Untuk penempaan mental katanya, agar kamu mentalnya kuat. Katanya kamu penakut katanya gitu. Biar kamunya kuat, kamu harus datang ke sana selepas maghrib. Kamu datang ke sana dan balik ke sini nanti habis subuh. Hanya 1 malam syaratnya. Bila mana kamu misalkan tidak beranjak dari tempat tersebut, dari pantai tersebut, maka artinya kamu lulus. Kamu boleh melanjutkan perjalanan kamu ke sana ke Kerawang. Singkat cerita, saya pun menyanggupinya Mang. Dihantarlah besok malamnya, pada waktu itu malam Jumat, ke suatu pantai Tanjung Kait yang dinamakan dengan Radar Mang, tempat latihan perang. Tentara di sana tuh ya cukup terkenal angkernya menurut orang sana. Diantar saya ke sana selepas maghrib. Saya bilang Pak Kiai, saya berangkat dulu dan apa yang harus saya amalkan, ya cukup kamu mendoakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa henti sampai subuh. Itu niatnya apa tuh Kang Edi? Penempaan mental Mang, saya ditempa dulu sebelum saya datang ke Kerawang, harus ditempa dulu seperti itu. Karena mungkin Pak Kiai sudah bisa membayangkan gitu tentang kelanjutan saya bila mana saya nanti lulus masuk alam gaib di Kerawang. Intinya saya suruh ke Radar dan saya di sana semalaman Mang. Lumayan cukup mengerikan. Di Radar ketika maghrib saya dawam la ilaha illallah la ilallah. Sekitar jam 10 malam ada suara yang manggil-manggil saya Mang. Persis suara ibu saya. Merinding saya Mang. Dedi. Gak ada orang Mang. Saya sadar, oh ini mungkin halusinasi pikir saya Mang ya. Atau memang jin yang menyamar menjadi ibu saya, pikir seperti itu. Jadi saya tetap konsentrasi, saya zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sampai malam ada lagi suara bayi Mang di pinggir saya yang sedang nangis. Saya merinding juga. Nah, sampai menjelang subuh itu ada tengkorak yang datang Mang. Krok tengkorak Mang. Dari arah depan itu datang tengkorak. Nyemperin ke saya, di situ saya merasa tegar Mang. Saya paham baru, oh ternyata Pak Kiai ngasih jikiran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya hati saya itu tegar. Tidak merasakan rasa takut yang amat sangat sebelumnya Mang. Saya merasa biasa saja, merasa tenang ketika datang hal-hal mistis seperti itu.
Kemudian datang tengkorak, kemudian hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah setelah subuh saya pulang ke pondok pesantren. Kemudian saya ceritakan kejadian semalam ke Pak Kiai. Nah, sekarang silahkan Mas Dedi kapan mau berangkat ke Kerawang. Tahu kan Kerawang? Ya tahu, saya bilang Pak Kiai. Saya kasih alamat khusus dan nanti setelah sampai di sana cari orang tua yang namanya, sampaikan salam dari saya. Singkat cerita, saya dikasih alamat sama kiai saya untuk mendatangi suatu kampung di alamat lengkap. Saya pun pamit, berangkatlah saya ke Kerawang, Mang. Dalam keadaan berpuasa karena syaratnya saya harus selalu berpuasa agar mental saya, jiwa saya ini dikuatkan katanya. Berangkatlah saya ke Kerawang. Setelah sampai di Kerawang, saya tanyakan, ternyata nggak jauh, Mang. Saya bertanya ke warung itu, rumahnya di pinggir jalan. Rumahnya cukup besar, kayak semacam padepokan juga. Begitu saya datang ke rumahnya, Assalamualaikum, saya bilang, Pak, apakah di sini rumahnya Pak? Oh betul, saya cucunya katanya. Yang disebut cucunya itu udah tua, Mang, udah setengah tua, Mang. Ya sekitar ada usia 60 tahunan, 60 tahunan lah lebih, 65. Oh begitu. Dari mana, Dek? Saya diutus ke sini sama kiai saya, kiai yang di sana di Sarang, Banten. Oh, mangga silahkan masuk. Saya dipersilahkan masuk. Nah, saya datang ke sini disuruh menemui oh Abah. Abah lagi nggak ada di sini katanya. Lagi di mana, Mang? Lagi ada di Lampung udah 4 bulan. Walah, saya bilang ya udah nggak apa-apa katanya. Di sini aja dulu. Kalau Bapak tuh siapa? Kalau saya cucu nomor pertama katanya. Cucu pertama. Saya bayangkan kan berarti kan udah tua banget. Ini kakek cucunya aja udah tua, apalagi kakeknya kan begitu, Bang ya. Nah, di sana akhirnya saya cerita sama Abah Tata tentang tujuan saya ke situ. Dan apa yang telah saya alami, saya ceritakan dari awal sampai akhir. Dan dia pun memahami. Nanti juga Abah datang, tenang aja katanya. Sudah saya kontak Abah. Abah insya Allah datang nanti. Jadi yang sabar aja. Udah di sini aja, silahkan tuh kamar ada yang kosong-kosong. Cuma uniknya begini ya. Yang saya nggak pernah lupa tuh, Mang. Jadi itu cucunya saja. Abah Tata dan orangnya masih ada sekarang. Masya Allah. Jadi pada waktu itu tidak ada perempuan, Mang. Kamar tuh sekitar ada kamar 4, Mang ya. Saya masih ingat aja. Kamar 4. Dan dia itu punya anak perempuan dan anak perempuannya tuh sudah meninggal. Istrinya pun sudah meninggal. Dan dia tinggal dengan anak laki-lakinya yang bungsu, Mang. Anak laki-lakinya sekolah SMA. Jadi cuma berdua di rumah itu. Rumah gede begitu. Mas Dedi silahkan Mas Dedi tidur di kamar mana aja tuh, katanya yang 2 kamar. Yang satunya kamar saya, yang satunya kamar anak saya. Tapi anak saya juga jarang di sini. Nanti kalau misalkan Mas Dedi malam melihat perempuan, jangan kaget ya. Saya diem aja. Diemin aja. Ya Bah, setelah saya masuk kamar malam-malam di situ, saya biasa kalau malam kan aktivitas tidak boleh meninggalkan sholat malam yang mah dengan aurat khusus dari Pak Kiai itu. Terus istiqomah katanya. Begitu saya keluar mau ngambil air wudhu, Mang, sekitar jam 1. Itu ada perempuan, Mang, yang pakai baju biru, gaun biru. Lantang kelinting, insya Allah. Dia senyum aja ke saya.
Masuk ke kamar mandi, terus lihat lagi perempuan mang keluar dari kamar mandi pakai baju merah. Setelah itu saya masuk kamar. Nah, saya ingat kata-kata Abah, nanti kalau misalkan Mas Dedi ketemu dengan perempuan, gak usah kaget, diam aja ya. Jadi semalaman saya nggak bisa tidur, Mang. Semalaman saya memikirkan ini sosok perempuan ini siapa gitu maksudnya. Kok saya datang ke situ tidak melihat perempuan dan dia pun pengakuannya istrinya sudah meninggal. Dia tinggal berdua dengan anak bungsunya laki-laki, tapi kok ada perempuan. Sudahlah saya semalaman saya udah sambil berpikir dan sampai esok harinya saya pun keluar dan ngobrol dengan Abah. Ternyata perempuan yang tadi itu istrinya Abah, Bang. Dia pun ternyata nikah dengan bangsa jin, Mang. Tapi orientasi saya katanya, Mas, kalau saya tidak minta kekayaan, tidak minta apa-apa. Dia yang ingin ditikahi oleh saya. Dan saya nikah dengan bangsa jin itu, mereka ikut sama saya. Mereka menganut ajaran saya. Memang wujudnya kelihatan? Kelihatan jelas. Kang Dedi ngelihat? Ngelihat jelas. Ngelihat jelas. Nah, sekitar usia berapa tuh kalau manusia? Muda, Mang. Sekitar usia 40 tahun. Muda. Biasa aja sosok perempuan biasa, Mang. Nyata itu. Setelah itu diceritakan awalnya bisa kena bagaimana, Bah. Ya, awalnya saya masuk ke alamnya, Mas. Saya diajarkan oleh kakek saya. Bah, itu. Caranya gimana? Kalau Mas Dedi mau, ijazahnya jangan dari saya ya, tunggu Abah. Tapi ini saya ceritakan pengalaman saya, kata beliau. Jadi Mas, nanti syaratnya itu ringan. Disebut ringan tapi berat. Maksudnya gimana, Bah, disebut ringan tapi berat? Syaratnya nggak puasa, Mas. Cukup habis sholat subuh nih. Nanti Mas Dedi tidak boleh bicara. Dan tidak boleh tidur. Sampai jam 12 malam. Jadi puasa bisu. Dan puasa melek. Doyan rokok, mau ngerokok enggak, silahkan. Bebas. Mau minum, mau ngopi, mau makan, sekenyangnya. Jangan melek, jangan tidur. Dan jangan ngomong. Harus bisu. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan pakai waas. Maksudnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan syahadat syariat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi syahadat yang kita pakai nanti syahadat hakikat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai waas katanya. Syaratnya itu, mah. Jadi aku yakin dan percaya bahwa Allah Tuhan saya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Jangan pakai waas batal katanya. Jadi kita auratnya di hati apa di ini? Ya di mulut sama di hati. Dari mulai sholat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau misalkan Mas Dedi mau wudhu nih, kita mau sholat. Nah, di hati simpan, tidak boleh mengucapkan doa wudhu, cukup di hati. Sholat pun di hati, semua di hati. Tidak ada boleh ada ucapan selain syahadat tersebut, Mang. Syaratnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai jam 12 malam. Nanti setelah jam 12 malam, tapi ada syarat khusus lagi. Apa? Kalau Mas Dedi mau seperti itu, nanti harus punya mada Turki. Carinya di mana? Banyak katanya, cuma agak sedikit mahal. Dulu aja saya beli 1 juta, kata Abah tuh. Cuman yang kita butuhkan gak banyak kok, sedikit. Mana barangkali nanti Abah punya katanya kalau datang. Udah saya kontak, kirain saya, mana namanya kontak-kontak, kontak telepon, Mang. Jadi telepati lah, kalau mereka tuh orang-orang berilmu gitu, Mang ya. Jadi telepon bantal, udah pakai telepon bantal sama saya, nanti juga datang besok lusa, katanya begitu. Masya Allah, ya Bah. Nah nanti
kalau Mas Dedi mau ngikutin jejak kayak saya, ya tidak jauh beda, amaliyahnya nanti seperti saya. Nah saya pun pengalaman seperti itu Mas. Ketika nanti kita masuk ke alam gaib, nah saya tuh ketemu dengan si Neng itu, katanya 2 orang itu pengen ikut ke saya. Daripada kita ikut ke sana, lebih baik dia ikut ke sini. Makanya nanti kalau misalkan Mas Dedi ada rezekinya dari Allah, bisa masuk ke sana lulus. Karena kita masuk ke alam sana bukan alam jin abal-abal Mas. Jadi kalimat tersebut itu sudah disetting seolah-olah Mang. Nanti masuknya itu ke alam jin ajrak. Alam jin yang beradab Mang. Bukan yang cikakak-cikik para ruguh lah. Kalau bahasa kita mah. Bukan golongan jin umi subian yang rendahan katanya. Jadi kehidupannya seperti kita. Peradaban, ada cinta, ada perdagangan, ada kecemburuan, segala macam kayak kita. Cuman cirinya satu. Tidak ada ininya Mang, tidak ada pelopaknya tuh Mang. Begitu tuh, lurus tuh. Cuman waktu saya lihat perempuan yang pada malam-malam itu tidak saya perhatikan ditengatin begini karena dari jauh Mang ya. Nggak kelihatan ininya, kelopaknya nggak ada sih gitu. Nanti perjalanannya kayak gitu. Nah ketika saya nyampe ke sana Mas, mereka itu pengen ikut yang 2 itu, pengen ditika. Yang satu anaknya, kalau bahasa kita yang satu anaknya bupati di sana katanya, yang satu anaknya camat gitu. Saya masih percaya tidak percaya pada waktu itu Mang ya. Ya saya ambil aja lah istilahnya kisah ceritanya. Oh begitu bah. Ya jadi kayak dongeng aja Mang ya. Setelah 2 hari kemudian itu kakeknya itu datang Mang. Assalamualaikum, saya lagi ngopi di merokok. Waalaikumsalam. Abah. Iya, langsung saya salim sama beliau. Bah saya ini yang udah ada seminggu di sini nih nunggu Abah. Saya disuruh Pak Kiai. Oh iya. Bagaimana 1 minggu ya? 1 minggu saya di sana nunggu beliau. Di rumah. Makan apanya? Gratis? Makan sih gampang Mang, di sana makan sendiri bisa. Saya ke warung di sana. Alhamdulillah kalau masalah makan tuh saya puasa juga ya Mang ya. Gitu bekal saya masih ada saya apa gitu tuh. Kalau masalah makan seperti itu kan. Alhamdulillah lah nggak kurang, masih ada perbakalan Mang. Sampai saya beli buhur aja saya ada Mang ya pada waktu itu. Alhamdulillah. Singkat cerita kata Abah, oh kamu muridnya. Ya saya bilang, Bah, duduk. Gimana katanya? Kabarnya, alhamdulillah sehat. Bah, saya bilang. Saya ceritakan pengalaman seperti saya ceritakan pengalaman ke cucunya ya. Bahwasanya selama ini saya sudah salah jalan. Saya nikah dengan seorang ratu ular, kemudian saya diteror juga. Saya ceritakan bla 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 A sampai Z. Akhirnya dia memutuskan saya untuk berpuasa kembali Mang. Benar sama. Untuk puasa ngasreb Mang. Cuman selama 3 hari Mang saya disuruhnya. Kalau misalkan kamu lulus puasa ngasreb selama 3 hari tidak batal. Saya izinkan, saya kasih ilmunya. Saya ijazahkan kata beliau. Jadi pada intinya apa yang kita cari itu tidak semudah yang apa kita bayangkan Mang ya. Semua tuh perlu pengorbanan Mang. Tidak mudah Mang. Makanya kalau cerita orang tahu-tahu kan enaknya Mang ya. Padahal Masya Allah sebelum kita mencapainya itu kan lelakon dulu Mang. Lelakon demi lelakon tuh benar-benar prihatin Mang. Kita harus menjalaninya. Jadi saya di situ berpuasa ngasrab selama 3 hari 3 malam itu ketika buka saya makan buah-buahan kayak pepaya kayak gitu Mang ya, apel kayak gitu aja dan tidak boleh merokok pada waktu itu. Terus kata Abah kalau kamu mau masuk ke alam gaib untuk ngalap duit
ngalap dunia. Syaratnya kamu harus punya uang. Uang apa bah? Uang dulu katanya yang 500 perak. Yang gambar monyet. Kalau nggak ada uang 100 perak. Bukan 100 kencring katanya. Persiapan dulu. Barangkali kamu ada rezekinya. 100 rupiah. 100 rupiah yang lembar tuh yang merah tuh. Yang gambar perahu layar. Yang gambar perahu layar. Nah kalau nggak ada itu yang 500 perak yang gambar monyet tuh Mang. Dan tidak boleh banyak. Paling banyak itu 3 lembar. Kalau misalkan banyak, kamu tidak bisa terima. Harus dibuang di sana. Saya tuh kadang-kadang bingung juga pertama dia abah cerita tuh. Karena saya belum pernah masuk Bang ya. Kok aneh saya bilang gitu ya. Katanya ini uang tapi gak boleh banyak. Tapi kan sementara kita pengen banyak kan begitu ya Bang ya. Dah kamu cari 3 lembar. Nanti ngobrol sama sama Pak Bah Tata Pak maksudnya ya. Setelah Abah Tata itu pulang sore-sore kita sekalipun baru di situ udah seperti keluarga Mang perasaan tuh. Memang familiar begitu ya orangnya tuh. Masya Allah Abah tuh. Jadi ngomongnya itu si Aing Mang. Si Aing kalau beliau itu. Abah saya itu. Si Aing matanya tuh cekung Mang. Saya bilang Bah kalau Abah nih 2 hari saya belum pernah ngeliat tidur. Kalau Abah nih tidurnya di mana? Saya mah katanya kalau tidur tuh seminggu tuh 2 kali, mau sekali. Cekung Mang matanya tuh tajam. Masya Allah. Terus jadi sama cucu tuh kayak adik kakak Mang. Si jasadnya tuh ya, si posturnya tuh Masya Allah. Udah kalian kalau orang yang ini ya nggak percaya lah ini itu tuh bahwa cucunya gitu. Orang-orang yang berilmu seperti itu ya. Kurang lebih umurnya berapa? Saya bilang kalau Abah nih usia Abah nih sekarang nih berapa Bah? Kalau saya ingat tuh 95 tahun sekarang saya. Insya Allah kata saya itu cucunya 60-an. 60-an cucunya. Insya Allah. Berarti nikahnya umur berapa itu? Walau alam Mang. Kalau orang tua dulu kan masih kecil-kecil biasa Mang ya. Biasanya kan gitu. Ini cucu yang paling gede katanya gitu. Udahlah ceritanya saya di situ. Saya suruh ngasrab 3 hari 3 malam. Alhamdulillah karunia Allah saya lulus Mang menjalaninya. Nah setelah itu saya dikasih kesempatan. Syaratnya itu yang 100 perak itu sama 500. Saya main ke pasar Langges Dengklok. Nah saya tanya ke sana. Saya bilang Pak ada yang punya uang 500 ini enggak atau uang 100. Wah banyak sana bilang. Si bapak itu bilang banyak. Udah kalau gitu saya beli. Butuh berapa lak? Enggak lak-lakan. Saya bilang saya mau butuh 3 lembar aja. Ada katanya. Saya beli yang 500 perak Mang. Harganya itu 5.000. Kalau 500 5.000 tapi jadi kalau 3 itu 15.000 mahal juga gitu kan. Oke saya beli. Nah kalau Madat itu kebetulan punya. Gak usah beli, ada nih banyak kata dia tuh ya memang ini makanan saya, wanginya enak begitu. Jadi singkat cerita setelah selesai saya pulang, saya mendapatkan syarat uang tersebut. Nah terus saya bilang ini saya dapat Bah uangnya 3 lembar. Kata Bah 3 lembar gak boleh banyak ya. Nah sekarang kamu mau ritual di mana? Maksudnya kamu harus cari tempat khusus. Cari yang kira-kira kamu tidak bisa terganggu, maksudnya harus bisa konsentrasi, kamu tidak boleh bicara sama orang, dan jangan tidur. Ngantuk batal. Jadi syaratnya supaya tidak ngantuk gimana? Ya ngopi mah enggak. Ngopi. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Cikampek Mang. Ke suatu makam keramat. Yang mana terkenal di sana sepi Mang. Sepi pengunjung. Jadi tempatnya boleh milih sendiri? Boleh milih sendiri bebas. Dimanapun? Dimanapun. Di rumah sendiri boleh? Boleh. Boleh di rumah sendiri. Cuman kalau saya pada waktu itu memilih untuk di tempat keramat Cikampek. Karena kalau misalkan kita diam di suatu kamar itu pasti cepat ngantuk Mang. Kalau di tempat
liar semacam itu umum, itu kita boleh jalan-jalan. Boleh silahkan bebas jalan-jalan untuk mensiasati bahwa kita jangan sampai tidur, jangan sampai ngantuk. Cerita saya berangkat ke sana setelah diijazah oleh Abah, dikasih kunci-kuncinya. Alhamdulillah saya berangkat ke sana di daerah Cikampek, Mang. Nah, saya datang ke juru kunci namanya Kang Asep ya. Pak Asep masih muda pada waktu itu. Saya minta tolong, saya ceritakan saya akan riadoh, syaratnya itu saya tidak boleh bicara dengan siapapun dan tidak boleh tidur. Kuncian saya minta izin untuk melakukannya di sini. Jarah dulu, Mang. Jarah di situ, izin dulu, udah selesai jarah. Saya masuk musola, kapan mau melakukannya? Harus subuh, saya bilang, Pak. Oh ya subuh. Saya siapkan itu makanan ala kadarnya, semacam kue, kopi, air panas disiapkan oleh Pak Asep, air panas nih, Kang Dedi untuk ininya, untuk barangkali ngopi. Nah, rituallah di sana, Mang, saya. Begitu saya habis sholat subuh saya mandi khusus, kemudian aurad, baca 2 kalimat syahadat diulang-ulang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu muhammadur rasulullah. Terus sampai malam, Mang. Jam 12 malam ternyata saya batal, Mang. Jam 12 malam saya ritual, saya wiridan sampai subuh itu nggak ada apa-apa, Mang. Tidak ada hasil. Dan tanpa saya sadari memang saya tidur, ngantuk, pernah ngelenggut. Oh, saya ingat-ingat dievaluasi. Oh iya. Setelah itu besoknya saya masih di situ. Diulangi dari nol lagi, dari awal lagi. Jadi pikir saya, wah 1 hari 1 malam gampang amat ya. Boleh langsung ya? Boleh langsung. Kalau gagal ulang. Langsung ulang gitu. Oh, saya bilang ya tidak semudah itu ya. Diulang lagi, Mang. Saya ke Kang Asep, saya gini, udah diulang lagi, diulang. Begitu saya diulang pada siang hari ini ada orang tua datang, Mang. Maksudnya orang yang mau jarah itu ngikutin saya terus, godaannya tuh, assalamualaikum. Kan gak boleh ngomong, Mang, saya cukup manggut aja. Diulang lagi, assalamualaikum Pak, saya mau tumpang tanya jurkunya, terus aja ngobrol sama saya, Mang. Itu, Mang. Masya Allah, kata saya tuhnya godaannya tuh ada aja terus. Terus saya tinggalin, sama saya tuh ditinggalin pergi tuh. Ngejar saya, Mang, ngejar. Mas, tolong Mas. Akhirnya saya ngomong, Mang, Pak, batal, Mang. 2 kali, udahlah batal. Besoknya diulang lagi. Nah, yang ketiga kalinya itu, Mang, kalau nggak salah tuh. Alhamdulillah, itu pertama saya pengalaman yang paling asral, Mang ya. Ketika saya urod, dah bismillah, kata Kang Asep gini, Mas Dedi kalau misalkan gak ngantuk, pengalaman saya nih ya, minum kopi itu, minumnya bodrek 1. Wah, saya bilang gak bahaya, Pak. Insya Allah enggak, katanya, saja banyak-banyak. Jadi saya tuh pagi-pagi tuh ngopi, ngerokok, minum bodrek 1, Mang. Minum bodrek 1. Beneran minum bodrek 1. Wah, aurod saya jalan keluar dari wilayah makam tuh, Mang. Karena di Buyut Jabin itu lokasinya semacam ada hutan lindungnya, Mang. Nah, di situ saya merasakan yang namanya mankobah, Mang. Mang Ai tahu mankobah? Perasaan yang selalu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam Islam tuh. Jadi kita tuh nggak tahu bahwa Allah tuh seperti apa ya, Mang. Tapi kita selalu perhatikan perasaan tuh. Sampai mau kencing saya merasa malu. Mau BAB aja merasa malu, Mang. Jadi selalu diperhatikan. Jadi apa-apa tuh, ini saya dosa enggak ya? Gitu kan. Dosa tuh malu. Nah, di situ aneh saya bilang. Nah, ketika saya duduk di bawah pohon, itu ada semut, Mang. Semut geni. Mendatangin saya. Di dalam hati saya, ini saya bicara di dalam hati saya. Ya Allah, ini semut
jangan sampai merugumi badan saya ini ya Allah. Begitu. Tahu-tahu si semut itu menghindar Mang. Menghindar. Masya Allah. Masya Allah, ini saya bilang nih ya di dalam hati saya. Masya Allah, Allah membuktikan. Kemudian ketika panas Mang. Panas Mang. Pada waktu itu musim kemarau memang. Panas, amat sangat panas. Saya bilang di dalam hati saya, ya Allah kok panas amat gitu. Gak lama kemudian itu si matahari ditutup oleh awan Mang. Itu aura itu Masya Allah. Saya yakin dan percaya dengan mendawamkan syahadat dengan terus menerus. Itu kunci dari segala kunci ternyata Mang. Nah, jadi sungguh itu saya besar di situ, saya semangat di situ. Terus saya aurat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Sampai malam, sampai jam 12 malam, alhamdulillah di situ saya merasa bahwa saya yakin saya tidak ngantuk dan saya tidak bicara dengan siapapun, tidak mengeluarkan suara. Kemudian saya melaksanakan salat hajat 2 rakaat. Kemudian saya keluarkan bukhurnya, saya bakar dengan rokok, saya ucapkan tawasul, khususon ila hadratin rijalul ghaib, Khidir Balya bin Malkan alaihimassalam, Al-Fatihah 1 kali, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin. Kemudian saya mendawamkan mantranya Mang, Bismillahirrahmanirrahim, ya alamul ghuyub balaya putus. Terus, nah sekitar jam 2 posisi saya ada dalam musola Mang. Sepi pada waktu itu, memang tidak ada yang jarah dan jarang yang tirakat di situ. Kecuali siang suka ada yang jarah 1-2 orang dan itu pun tidak lama Mang ya. Terus pulang. Pada waktu itu saya mendengar suara-suara yang seperti ada di dalam keramaian. Suara-suara tapi nggak jelas itu suara siapa. Suara-suara tuh. Saya ingat kata Abah, kalau kamu sudah mendengar suara-suara berarti tabir gaib sudah terbuka. Kamu lihat keluar, bila mana suasananya sudah beda, disitulah apa yang kamu hajatkan akan terjadi. Saya masih ingat pesan Abah. Jangan lupa kunci mulut, jangan mengucapkan asma Allah. Kenapa Abah bisa begitu? Karena mengucapkan asma Allah itu menjadi kunci untuk kita pulang. Jadi ketika saya sedang aurat, ya alamul ghuyub palaya suni bihalillah, banyak suara-suara, saya ingat. Begitu saya lihat keluar Mang, memang pasar Mang, kayak semacam pasar malam. Tapi yang aneh itu di sana tidak ada lampu, tapi terang Mang. Jadi terangnya itu bukan terang seperti di siang hari loh, kayak lembayung Mang. Kalau kata orang Sunda mah sarepnakeun kumanya. Gitu tuh terangnya tuh. Disebut terang sekali tidak, disebut gelap pun tidak. Kayak mau maghrib gitu ya? Kayak mau maghrib, kayak lembayung tuh Mang. Di situ saya sadar, ini pada tengah malam jam 2 malam loh. Tapi ini suasananya begini. Di dalam hati alhamdulillah. Ada tukang jualan segala macam Mang. Pikir saya ini kan makam, ini kuburan loh. Kok ini jadi pasar? Oh ini yang diceritakan oleh Abah tuh pasar gaib tuh. Masya Allah alhamdulillah pikir saya. Ya kayak orang kita Mang, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju belang, ada yang warna merah. Ya nggak jauh seperti kita. Pikir saya kan itu golongan manusia Mang ya. Tapi Masya Allah, ini yang saya maksud, yang ditujukan oleh Abah. Jangan lupa bawa uangnya, dan ketika kamu beli sesuatu jangan lupa ya, kembaliannya itu kamu jangan hitung, kamu masukin aja. Bila perlu kamu bawa tas, bawa karung mah enggak, kata Abah. Bismillah, saya merasa senang Bang ya. Masuk, begitu saya melangkah keluar, ketika 7 langkah Mang, saya ngeliat ke belakang itu udah nggak ada loh musola yang saya tempatin. Dan saya mencubit Mang, saya cubit tangan saya sendiri, itu terasa sakit Mang. Bahwasannya saya masuk ini
bukan meraga sukma seperti yang diceritakan oleh orang sukma kita aja itu mah katanya. Dengan jasadnya mang, dengan dohirnya, dengan badagnya. Dan saya yang bawa, saya tuh bawa karung nih, karung kecil terigu. Itu saya ingat saya ada karungnya. Saya masuk, begitu saya masuk ada orang datang mang, semacam orang tua, kakek-kakek, bawa tongkat. Datang ngomongnya begini, assalamualaikum ya bangsa manusia. Baju zaman dulu. Baju kemeja. Kemeja biasa. Kemeja biasa. Kemeja biasa pakai celana putih biasa. Biasa. Tapi bawa tongkat, tongkatnya juga tongkat biasa. Tongkat biasa ya, bukan tongkat kayak naga, itu bukan. Baju putih kayu tangan lah panjang gitu. Tangan panjang. Kayak baju koko, baju putih koko gitu maksudnya mang. Koko. Masuk, kata dia, bangsa manusia, Jang, kalau bahasa kita diterjemahkan, kamu datang ke sini mau apa? Kamu boleh pilih salah satu 3 pilihan. Apakah kamu pengen ilmu yang orang jarang yang punya? Apakah kamu ingin pusaka orang yang jarang yang punya? Apakah kamu ingin belanja? Ingin mendapatkan uang? Saya milihnya ya mendapatkan uang mang. Karena disiapkan sih uangnya juga mau belanja gitu ya. Masya Allah. Saya ingin, ini nggak ada ininya mang, nggak ada kelopaknya mang. Saya pandang gitu kan, orangnya bersih. Saya ingin belanja pak, saya bilang, mangga silakan. Dibayangkan ini di alam lain nggak ada mang. Jadi di alam kita aja perasaan saya tuh mang. Cuma ingat kata Abah, nanti orang sana tuh baik-baik, dibetul orang sana baik-baik. Kalau misalkan kamu nanti di sana kenalan sama laki-laki kayak sama perempuan, terus diajak ke rumahnya, kamu disuguhin kopi, disuguhin air, disuguhin makan, itu jangan mau ya. Jangan mau diminum, jangan mau dimakan. Kenapa, Bah? Nanti kamu lama di sana. Kamu tidak bisa pulang. Keluarga kamu nanti bisa hilang. Kecuali kalau kamu tidak mau pulang lagi ke sini, udah jadi orang sana, katanya begitu. Oh, saya makin paham gitu. Makanya ketika saya begitu belanja, ini yang lucu mang. Belanja saya beli rokok Samsu mang. Rokok Samsunya ada. Begitu. Ingat kata Abah, kalau kamu misalkan belanja kemudian uangnya nih ya kembaliannya kurang, itu jangan diladenin. Jangan diladenin nunggu. Saya masih terniang, kan ditatar dulu mang sebelum gitu tuh, mateng sama Abah. Tata cucunya sebelumnya ya udah ngobrol panjang lebar gitu kan, sampai 1 minggu saya di sana tuh diceritain. Jadi sudah disetting dulu lah mang, ibaratnya begitu. Begitu saya beli rokok Samsu, uangnya tuh 500 perak, itu kembalinya 50 ribuan mang. Sama 20 ribuan. Ayo, yang buahnya ibu-ibu. Terus sampai begini katanya, Yang katanya, ini kurang, kembaliannya masih kurang, tunggu ya. Saya masih ingat, Bu, sudah gak apa-apa, terima kasih, segini aja cukup. Kalau kita misalkan sampai begini nunggu, kata Abah, udah alamat semua itu uang akan menjadi daun. Itu pas kembalian dihitung nggak? Nggak boleh dihitung. Langsung masukin aja. Masukin aja. Nanti benar itu. Jadi diceritakan oleh Abah itu benar. Jang katanya, ini kembaliannya masih kurang. Tunggu ya. Ibu mau ngambil dulu. Bu, terima kasih. Ini aja cukup, Bu. Saya ingat. Oh ya udah kalau begitu. Banyak mang. Rokok Samsunya ada. Kan 2 lembar lagi tuh. Saya belanja lagi. Samsunya sebungkus ya? 1 bungkus Samsunya. Samsunya ada. Dia ngasih tahu harganya sekian. Harganya 20 ribu man. Dia ngomong 20 ribu. 20 ribu zaman dulu. Terus sekarang kan 20 ribu nih. Dikasih dulu, uang berapa? 500 500 kan? Mau. Iya, makanya kembaliannya uang kita. Demi Allah uang kita kembaliannya mah 20 ribu yang Masya Allah udah disebut gak masuk akal. Ya memang faktanya seperti itu. Dan siapapun bisa mencobanya mang. Siapapun. Yang penting ritualnya seperti itu. Saya bilang Masya Allah bener ya. Wah 50 ribuan.
Saya masukin, udah selesai, Bu makasih ya Bu, saya mau inilah belanja yang lain lagi. Enggak, silahkan. Jadi saya belanja lagi, waktu itu saya belanja sendal Mang. Uangnya sama, uang kembaliannya, Masya Allah kembaliannya. Terus udah selesai juga nih. Ada perempuan Mang di sana. Perempuan senyum. Bener, kenalan saya di sana. Ngobrol aja. Gitu kan. Namanya siapa? Nama saya Halimah gitu ya. Saya ingat aja. Yuk main ke rumah saya ingat. Jangan sekali-kali kamu kenalan di sana terus diajak ke rumahnya main. Nanti kamu akan disuguhi, nanti kamu lama di sana. Itu ingat itu bangsa jin gitu ya. Oh ya. Jadi saya bilang ya terima kasih, saya di sini tidak lama, saya hanya ingin berbelanja. Saya belanja lagi Mang, sendal, ingat uang kembaliannya. Tapi pada waktu itu saya terus zikir la ilaha illallah agar saya bisa menghilangkan rasa euforia. Gitu kan, jangan terlalu seneng dulu apa kan kata Abah tuh. Biasa aja, makanya terus kamu di hati tuh. Mulut jangan diucapkan nih, ini alat pulang. Terus syahadat terus jalan di hati itu terus kata Abah tuh. Ya. Ingat sama Allah terus. Ini makhluk Allah semua juga kuasa Allah. Saya masih ingat aja ajarannya seperti itu. Jadi ya biasa aja. Jadi setelah belanja, nah ketiga lembarnya saya belanja jaket Mang. Setelah saya ketiga kalinya belanja, Mang, alhamdulillah itu. Saya pulang, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya membuka mata itu sudah kembali. Di alam kita Mang. Uangnya udah habis. Sudah hilang. Ada uangnya. Yang 3 lembar itu udah habis. Nah, itu tidak dihitungkan. Nah, kata Abah setelah kamu ini pulang ke sini ke Kerawang, dari Cikampek ke Kerawang tidak jauh Bah. Sebentar, begitu baca Asma Allah munculnya di musola itu lagi. Di situ di musola, di lingkungan itu. Di luar musola pada waktu itu memunculnya. Di situ makanya ada lagi makam. Pada waktu itu jam 3 Mang. Tapi perasaan itu lama gitu loh. Perasaan itu memang lama. Dari jam 2 saya ingat karena saya pakai jam tangan. Masya Allah itu benar-benar nyata. Akhirnya setelah sholat subuh saya pamit ke Pak Kuncen, pulanglah ke Kerawang, ke Abah. Terus saya pulang karena perjalanan Cikampek ke Kerawang itu Majalengka itu nggak jauh. Masih di wilayah situlah kayak kita Cirebon Majalengka kan. Nah, jadi saya datang ke Kerawang lagi Bah. Alhamdulillah ya. Udah nyari apa namanya, nanti dulu taruh dulu, nggak usah dihitung dulu kata Abah tuh. Nyari apa namanya kelapa dogan. Nah, pagi-paginya nyari kelapa dogan. Ada 3 butir, itu airnya diambil masukin ke ember. Itu semua uang yang ada di situ tuh harus kena percikan air kelapa tadi Mang. Kelapa dogan dimasukin sama Abah. Direndemin. Nah, setelah direndemin terus dia baca doa lah, atau doa apa, baca doa. Udah gitu, sok satu-satu katanya sekarang dikeringin. Nah, nominal berapa aja itu? Belum dihitung, pasti dihitung nih 280 Mang. Juta. 280 juta. Jadi ada 50.000, 100.000 ada? Nggak ada. Semua 50.000. 50.000 banyaknya Mang. Walaupun ada yang 20.000 ada, yang 10.000 juga ada. Cuma banyaknya 50.000 pada waktu itu. Banyak, ada sekitar sekarung terigu Mang. Sekarung terigu, sekarung beras. Jadi uang 280 juta dipakai apa? Dipotong dulu Mang pada waktu itu 10%. Yatim dan fakir miskin Mang ya, syaratnya memang dipotong pada itu sama Abah. Enggak. Terus Abah pun dikasih sama saya
Abah nerima cuman 5 juta kalau nggak salah ya. Abah saya ngebujak banyak gini aja Abah mah katanya. Terus Abah Tata juga dikasih 5 juta. Nah sisanya ya alhamdulillah Mang, setelah itu saya bisa pulang ke keluarga ke Bandung. Dipakai apa? Belanja apa? Ya saya beliin, ada tambahannya rumah Mang yang sekarang saya tempatin juga gitu kan. Alhamdulillah itu ya. Dari Bandung, beli di Bandung, kemudian di Bandung pindah ke Cirebon, ya dijual, ya intinya sih masih ada uang itu Mang, itu kan. Sampai ke Cirebon? Sampai sekarang Mang, alhamdulillah gitu. Awet ya? Awet Mang, berkah gitu kan, tidak ada dampak ini itu. Makanya saya punya niat nih mau coba lagi, karena kemarin-kemarin aja sempat tahun-tahun kemarin saya coba ini masih selalu gagal Mang. Dan pada waktu itu kata Abah yang kedua kalinya, kalau kamu kedua kalinya nanti jangan belanja, syaratnya nggak boleh belanja dulu. Kamu minta ilmu atau minta pusaka yang orang jarang yang punya pada waktu itu. Alhamdulillah, dan saya udah pernah masuk lagi, tinggal jatahnya 1 kali lagi Mang. Insya Allah jatah 1 kali lagi saya mau ngalap dunia lagi, karena mensiasati zaman sekarang nih ekonomi agak susah nih. Mudah-mudahan gitu Mang, suatu hari besok lusa saya bisa lulus lagi masuk ke. Mau coba lagi ke sana? Mau coba lagi ke alam astral sana. Tapi dalam kegagalan itu bisa 3 kali atau 2 kali? 3 kali pada waktu itu Mang. Dalam satu waktu? Dalam 1 hari itu maksudnya? Iya 1 hari itu misalnya bisa ulang? Sudah digagah, diulang lagi besok. Boleh? Boleh. Diulang lagi besok. Nggak harus menunggu bulan kapan? Tidak, gitu? Tidak. Cuman jatahnya kalau misalkan sudah 3 kali masuk itu sudah tidak bisa lagi Mang. Untuk siapapun. Kalau gagal nggak dihitung ya? Kalau gagal tidak dihitung. Barangkali Mang Ei mau masuk silahkan Mang. Bisa. Berarti Mang. sudah coba 2 kali? 2 kali Mang. Yang kedua kali dapat apa aja? Saya minta ilmu Mang. Oke, mungkin bisa diceritakan di lain kesempatan ya? Boleh Mang. Di video selanjutnya ya? Boleh. Biar penasaran. Syarat. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi uang 280 juta itu sampai sekarang masih ada jadi bentuk rumah ya? Ini untuk rumah Mang, alhamdulillah. Dipakai nikah juga? Pakai nikah juga Mang, alhamdulillah. Pengaruh ke kehidupan apa? Perasaan tidak ada Mang, perasaan pengaruh apa? Cari nafkah biasa aja? Biasa aja alhamdulillah, malah saya jualan sekarang berjalan seperti biasanya lancar Mang. Nggak ada mimpi-mimpi? Tidak ada Mang, tidak ada. Yang ada malah kita lebih yakin kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala Mang, itu Mang. Jadi siapapun boleh ke sana ya? Siapapun boleh ke sana. Nggak boleh berdua begitu, nggak boleh ya? Tidak bisa. Harus sendiri. Harus sendiri. Dan tidak mengerikan Mang. Baik, Sobat Malam Mencekam, silakan komentar, ditunggu. Ini kisahnya masih ada yang unik lagi ya. Masuk ke pasar itu lagi ya? Masuk pasar itu. Beli benda pusaka. Bukan beli benda pusaka. Saya minta ilmu yang jarang orang yang punya, dikasih ilmu ajal panitis namanya Mang. Oh, nggak minta uang lagi ya? Nggak minta uang lagi karena tidak boleh. Oke, ini agak antik nih, luar biasa menurut saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu kehadiran Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.